Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Rifki. Kali ini gue akan mengundang salah satu fighter yang cukup terkenal. Mudah-mudahan dia nerima. Kita sama-sama pengen tahu ada apa sih sebenarnya sama dia. Hai, Langsung. berubah lagi. Halo, Hai. Cuco. Nah, sebentar ya. Baru Hmm, udah hmm, hmm. motong aja rambut nih. Dari dulu begitu aja. Oke. Set, Sibuk set, set, banget set. kok. Sibuk banget kayaknya Bapak ya. Hmm, saya hanya menyibukkan diri saja. Oh gitu ya. Gimana kok? Sehat kok? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bang Rizky? Alhamdulillah sehat. Istri sehat Alham- kok? Hah? Istri sehat? Sehat. Terima kasih untuk menanyakan. Iyalah, gimana? Anak-anak Hmm, sehat anak. anak sehat. Aman Mie semua. ayam kapan nih mie ayam, mie ayam? Nah, itu dia tuh gue lagi nunggu lu. Lu aja yang nolak-nolak terus tuh. Kampret. Kok, Nah, gila. lagi ngapain aja sekarang setelah ini? Setelah tanding ngapain lagi kok? Iya, pengobatan biasa. Kok, Mengobati kok? Hmm, orang. it- itu emang lu bisa atau lu belajar sih itu? Boleh dong Belajar. cerita? Belajar loh. Jadi kacamata gue ini jelek ya. Bagus deh. Buset. Soalnya kacamata gue tuh patah. Ash, tapi tetap ganteng loh mah. Aduh. Jadi gimana sih? Lu awal mulanya gimana sih belajar ngobatin orang tuh? Dari siapa? Jadi gue kan sebelum gue ikut Asian Games kan gue ada cedera. Hmm, Ceritanya waktu gue cedera itu, gue baru pertama kali kenal sama yang istri gue sekarang. oke. Awalnya nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Cuman lagi cedera, kemudian datang untuk pengobatan, kemudian sembuh. Nah, gue merasakan hasilnya. Nah, gue memutuskan untuk, gue juga mau uh, belajar untuk nyembuhin orang gitu. Jadi, Hmm, kalau dulu kita kepikirannya buat mukulin orang, kalau sekarang kita mikirinnya buat ngebantuin orang aja dulu, bro. mantap, mantap, mantap. Gitu. Tapi Jadi, belajarnya lama kok. lumayan nih. Setahun lebih lah sudah. Itu tuh kayak sejenis akupuntur gitu nggak sih kok atau gimana sih? Jadi ada beberapa teknik yang digunakan gitu. Jadi kalau misalkan untuk syaraf kejepit, gue menggunakan yang namanya centau. Centau Centau. itu centau itu seperti akupuntur, cuman jarumnya lebih besar. Hmm, Kalau jarum kan, kalau akupuntur kan jarumnya satu 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 satu. iya tipis-tipis tuh. Nah, tipis-tipis. Nah kalau ini enggak, ini tebel gitu, nggak bisa patah. Dan itu Oh, digunakan untuk beberapa titik gitu. iya, 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 iya. Selain centau itu apalagi yang lu pelajarin? Bone setting. Jadi Monsetting. kayak kayak bengkel motor aja. Jadi badan manusia kan juga butuh diketek-ketekin Reparasi. gitu. Ya direparasi bener. Jadi kalau kebetulan waktu itu kalau ada petinju yang tangannya lepas, gue langsung masukin gitu. Oh, bisa dari situ Ya, kok ya. jadi ngebantuin lah istilahnya. Pertolongan pertama dulu toh. Hmm, Jadi mantap kalau juga kita kok. punya tujuan mulia ya hasilnya juga baik buat kita. Mantap, 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 mantap. Kok, gua langsung aja ini nanya nih ya. Banyak yang Nanya penasaran kenapa sebenarnya. tembok tembok belakang lu warnanya ungu? Karena saya suka ungu. Jande, jande.
gini, gue juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan lo waktu tanding. Kenapa? Lu penasaran? Kayak Jangan arwah dulu. gue nih. Kayak Gue juga kayak arwah gue penasaran. penasaran. Gue juga penasaran. Nanti sama kita ketemu barengan yuk. Ada apa sebenarnya kok? Boleh lah di sharing-sharing sedikit apalagi ada yang cedera atau gimana. Ah, kagak sih, bukan cedera. Ya, memang Bang Alex Munter kan memang ya baik lah. Jadi maksudnya Hmm. eh, dia bisa memenangkan pertandingan merupakan hal yang baik gitu. Dan saya bangga, senang. Jadi nggak ada hard feeling tuh sama Bang Alex gitu. Apapun yang terjadi saya sama Alex Munster, waktu saya terjadi sama Alex Munster sebelum-sebelumnya itu kan hanya kesalahpahaman. Ya kan, Oke. lu kan tahu kan sendiri kan, eh, yang Alex Munster uh, entuin gue gitu kan. Itu hanya kesalahpahaman saja. Jadi itu udah beres masalah itu. Nah, Hmm. jadi waktu kemarin tanding sama Alex Munster itu bener-bener yang enjoy aja, nikmatin. Hmm. Nah, cuman kalau lu tanya, gue tanya ya sama lu nih, jangan lu yang nanya gue terus, gue nanya sama lu. Waktu gue tanding kemarin, menurut lu itu gue atau bukan? Kalau gue lihat sih kayaknya bukan. Ya udah, jawabannya itu kan. Ya kenapa maksudnya gitu? Kenapa 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 Ahong yang asli nggak keluar gitu? Banyak orang yang nanya loh. Banyak orang yang nunggu-nunggu comeback lo gitu maksudnya gitu loh. Iya. Hmm, gimana ya? Hawa pembunuh gue udah hilang. Nah, itu kenapa? Bisa dijelasin dong? Pada saat lu mendalami suatu ilmu pengobatan, akan berdampak efeknya pada saat lu bertujuan untuk membantu orang atau melukain orang. Hmm. Oke, 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 Dan oke, oke. gue punya pilihan pada saat gue maafkan saya, maksudnya gini, eh gue punya pilihan pada saat Gamsil Bang Alex Munster itu Alex. jatuh, gue nggak akan mau nyerang orang yang nggak pakai Gamsil, Hmm. karena buat gue di gigi kita itu kalau patah itu ada saraf-saraf yang akan mempengaruhi, namanya orang bisa dari saraf gigi itu orang bisa kejang, bisa mengalami, itu saraf itu larinya ke banyak macam Ya, bisa ke kayak otak akar-akar juga. itu. Nah, jadi alangkah baiknya jika gitu kan, kalau gue kan eh gue nggak tahu sih ya, cuman setahu gue kalau misalkan Gamsil jatuh tak, biasanya selesai dulu tuh, cut, stop dulu biasanya, Hmm, karena hmm, Gamsil itu kan merupakan alat pengaman. hmm. Alat pengaman yang tidak bisa kita lupakan, Gamsil. Nah, saya ada kesempatan untuk mengejar mukul Bang Alek gitu, cuman saya bukan Ahong yang dulu yang punya. Lu tau kan sistem gue, kalau gue berantem gue pasti ngejar ter, Ya, ya. gue pasti ngejar apapun yang terjadi gitu. Maksud gue kayak Bang Alwin Kincai, waktu Bang Alwin Kincai Gamsilnya jatuh, Copot. Bang Alwin Kincai tetap saya pukul misalkan, ya kan? Tapi jika saya pukul Bang Alex dengan kondisi tidak menggunakan Gamsil, eh, saya nggak nggak mau gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi Gitu. itu alasannya. Eh, Alasan nggak, jadi bukan masalah, gimana ya? Gue fight ngikutin maunya gue gitu, bukan ngikutin maunya orang. Iya, ya. Eh,
gue bisa berbeda dengan cara gue sendiri. Bukan berarti menjadi seorang fighter itu lu harus ngancurin orang gitu. Kita Hmm, berpegang teguh pada peraturan. ya, Mengapa damsil itu diperuntukkan pada saat pertandingan gitu. Jadi eh, alasan saya tidak memukul itu bukan gara-gara saya kasihan nanti Alex Mercer berdarah-berdarah, bukan itu. Cuman ya saya memberikan kesempatan untuk Bang Alex Mercer untuk memungut damsil pensil. ya, Hmm, karena buat saya fighter tanpa gamsil sama saja seperti orang yang berangkat perang tuh tanpa pelindung gitu. hmm, Satu, gantengnya kita bisa hilang tuh, ya kan? Bibir kita bisa, ya, ya mungkin bagi teman-teman yang bilang apa namanya, eh yang bilang daripada begitu mending nggak usah jadi fighter gitu. hmm, Jadi fighter, saya punya cara saya sendiri. Tidak perlu diajarin bagaimana cara saya untuk memperlakukan lawan saya. Pada hmm, saat saya tahu resikonya. Sebelum wasit memberhentikan, kita tidak boleh namanya fighter itu untuk memberhentikan pertandingan. Nah, gitu. hmm, Nah, ya kan? Nah, saya istilahnya ngambil resiko itu gitu. Toh hmm. yang kena pukul gue kan. Nah, gitu. Ngerti kan? Nggak Ngerti, ngerti. masalah buat gue. Kena pukul dalam pertandingan tuh udah biasa. Jadi kita gimana ya? Nggak bisa yang namanya eh, lu gimana tuh ngomongnya ya? Gue susah juga. Gue punya cara sendiri untuk gue memenangkan misalkan pertandingan gue. Oke. Cara gue apa? Ya misalkan beberapa kali gue dulu waktu di pertama kali gue lawan Nanditya Rumambi, Gamsil copot pun gue nggak langsung pukul, Hmm, ya kan? Jadi walaupun kita sebagai fighter tetapi memiliki yang namanya jiwa eh, kemanusiaan. kemanusiaan gitu. Fighter bukan yang geredak geruduk, lu mesti ngelukain lawan gitu. Hmm, Kalau buat gue, ya lu jadi fighter, ya lu harus nunjukin ya, gimana betul. eh, kualitas sebagai fighter itu satu, ya bukan cuman beringas atau maunya mukulin orang doang gitu, tapi ada kasih yang di dalamnya itu eh, jangan sampai lawan kenapa-napa. Itu toh hanya sebuah pertandingan, bukan hidup dan mati, ya kan? Menang dan kalah nggak masalah gitu. Nggak Hmm, masalahnya itu dalam latihan. Menang dan kalah nggak masalah dalam latihan. Tetapi dalam pertandingan, kalau bisa kita akan berusaha untuk menjadi pemenang kan. Nah, permasalahannya sekarang adalah eh, Bang Rifki mungkin bisa lihat, saya nggak apa yang netizen ngomong sesuka mereka keluar-keluar gitu. Wah, badan lu gede, stamina lu kurang, boyok, bla bla bla. Lu orang tuh nggak ada yang tahu latihan kita itu sebagai fighter seperti apa, ya, ya kan? ya, Eh, lu hanya melihat satu pertandingan di mana lu sendiri bilang itu bukan Ahong, bener? ya. Nah, itu bukan saya. Eh, jangan menilai seseorang itu berdasarkan, wah, Ahong staminanya boyok, bla 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 bla.
Oke, satu, gue faktor usia juga sudah tua, Hmm. udah mau kepala 40 tahun, ya kan? Kemudian eh, jadi seorang fighter itu ada alasan tersendiri kenapa lu bisa nggak ada tenaga, habis. Yang dimana kalau gue ngomong nanti yang ada seperti eh, apa? Seperti netizen ngomong, kalau udah kalah banyak alasan. Nah itu susah. Iya. Sedangkan gue dipanggil sama lu buat menjelaskan. Inilah Iya. bodohnya netizen. Antara cari eh, bodohnya ya bego bener gitu. Gue dihubungin lu, gue dihubungin One Pride, gue dihubungin TV One untuk menjelaskan, bukan, ngerti? Bukan, oh, Ahong cari-cari alasan. Siapa yang cari alasan? Orang gue udah bilang Bang Alek yang lebih baik, gue kalah, gue bangga, gue bisa apa? Gue bisa tanding sama Bang Alek. Kata-kata atau ucapan kalimat dari mana saya yang eh, eh, nggak mau ngaku kalah? Selalu ada alasan. Muka lu ada alasan. Orang itu bukan alasan. Lu telepon gue. Kok, yuk kita bikin live IG. Oke, ayo. Tapi gue bukan menyangkal kemenangan dari Bang Alex. Enggak. Gue nggak bilang, oh, Bang Alex tuh keberuntungan tuh. Harusnya gue yang menang. Kagak. Dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini udah hari Jumat, udah mau 1 minggu kan. Udah mas Apa seminggu. ada terlontar dari, apakah ada terlontar dari saya punya Instagram, saya punya media sosial mengenai saya tidak terima dengan kekalahan. Saya menggunakan alasan-alasan. Belum ada sih, gue belum lihat. Ya, ini hanya netizen-netizen bodoh yang tidak pakai otak. Kalau pintar udah jadi presiden dia. Mungkin mungkin itu cara cara mereka yang rindu akan lo kali kok, Ah, bukan. berekspektasi Fans tinggi sejati sama sama lo. netizen beda, bro. Fans sejati sama netizen berbeda. Lu harus pisahkan antara netizen sama orang haters, sama orang yang hanya bisanya eh, apa ya, comel mulutnya gitu, cuman bisa menyalahkan, yang hanya bisa menilai, top, hebat. Tapi kalau diajak berantem 1 lawan 1, walaupun gua ayam sayur, lu udah ayam KFC lu, gua full 1 kaki 1 tangan, datang ke sini, ibaratnya kalau netizen, Iya. ya kan? Kalau memang mereka sejago apa yang dikata dengan mulutnya. Hmm. Ingat, saya tidak penyangkal, saya tidak menggunakan alasan. Saya hanya dihubungi oleh Bang Rifki untuk membuat IG Live menjelaskan apakah yang terjadi pada saat saya bertanding. Saya ngejelasin, dibilangnya alasan. Emang kagak sekolah ya ini orang ya. Enggak, udah kita tinggalin itu deh. Gue penasaran dengan tadi kalimat lu bilang naluri pembunuh lu, naluri bertarung lu udah nggak ada. Terus kenapa lu pilih untuk bertanding lagi kok? Gue diciptakan oleh One Pride. Gue kalah, nggak masalah. Berarti yang menang merupakan terbaik. Hmm. Kan gitu. Tetapi kita kan terikat dengan yang namanya kontrak dengan One Oke. Pride. Pada saat One Pride bilang, Hong, tanding bisa nggak tanggal sekian-sekian dengan lawan ini? Ya lu sebagai fighter harus siap kan? Hmm. Ya lu mempersiapkan diri. Jika Bang Alex menang, ya berarti Bang Alex memiliki eh, persiapan yang lebih lagi daripada saya. Hmm. Bahkan
Saya sama Bang Alek aja kalau ketemu nih pengen ngopi bareng. Dia di Jakarta loh sekarang. Iya, dia Jakarta, gue juga tahu makanya. Jadi maksudnya no hard feeling gitu. Ini gue kalah, tapi gue seneng gitu. Gue kalah, gue seneng. Kenapa? Gue bisa tanding sesuai apa ya? Gue nggak emosi. Hmm, hmm, hmm. Tidak ada hawa emosi gue yang keluar, ya kan? Tidak seperti pertandingan sebelumnya. Ya. Nah, ini mungkin bodohnya saya antara memisahkan yang namanya emosi dengan eh, rasa ingin menang mungkin. Ya bisa jadi kan? Bisa, bisa. Nah, karena kan saya nggak mau kemakan emosi. Jadi Ya, saya ya. menanggapi apapun yang word dari Bang Alex, kita nanggapinya dengan senyuman, eh, tidak ada sakit hati gitu. Jadi Bang Alex sendiri pun welcome sama saya gitu. Intinya saya senang karena saya mendapatkan teman. Hmm. Nah, yang semula Bang Alex itu berpikir saya adalah musuhnya, iya toh? Saya senang gitu, saya senang mendapatkan teman gitu aja. Kita Hmm. kalah bukan berarti akhir dari dunia, Ya, ya, ya. ya toh? Masih ada hal-hal lain yang perlu kita lanjutkan, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Nah, balik lagi, jika One Pride panggil, Hong, apakah siap fight lagi? Ayo. Nah, berarti saya harus mempersiapkan diri lebih lagi, gitu. Hmm. Nah, jika Bang Rifki tanya kembali kepada inti persoalan, kenapa? Itu bukan seperti Ahong yang saya kenal. Iya. 10 pertandingan Ahong berbeda sekali sama yang kali ini. Jangankan dulu, gue ngangkat tangan aja kagak bisa. Gue kayak anak, gue kayak orang bego yang baru belajar mukul, Badan lu gitu. gombior banget kok yang terakhir itu kemarin. Makanya netizen bilang, kok jangan main gym. Gue kagak main gym. Ngomong lagi yang lain netizen. Katanya, Mereka sayang sama lo berarti kok. gue sih nggak butuh rasa sayang sih. Maksudnya masih Gue butuhnya, mereka ngasih butuhnya, perhatian sama butuhnya, lo gitu. butuhnya duit bro. Gue juga butuh kalau itu. Nggak, beda antara netizen sama fans. Fans sejati, apapun yang kita lakukan, saya kalah, saya menang, saya salah. Saya salah, saya diingatkan oleh fans sejati. Hmm. Saya menang, saya diselamatkan. Saya kalah, saya dikuatkan. Itulah fungsi daripada fans sejati. Iya. Kita tidak memerlukan yang namanya fans, ya. Pada saat ini, lu menang, lu diagung-agungkan. Wah, saya fans kok Ahong, bla 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 bla. Bla. Tahu-tahu pas gua kalah, gua mainnya jelek. Wah, gua kecewa main sama lu. Udah gua nggak mau lagi sama lu. Ah, jadi fans itu bukan yang mengenai orang yang hanya bisa berkata-kata dalam dalam mulutnya. Hmm. Pada saat lu menang, lu diagung-agungkan. Pada saat lu kalah, lu ditai-taiin. Nah, tapi fans sejati tidak pernah yang namanya meninggalkan saya. Mau saya menang, mau saya kalah, mereka tetap pendukung setia saya yang mendukung saya, yang menguatkan saya. Itulah fungsi daripada fans sejati buat saya. Nah itu masih Jadi banyak kan kok. Gue lihat masih banyak yang dukung lu kan. Biar perlu mau kalah atau apa. banyak, banyak sekali, makanya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman fans sejati saya gitu. Maksudnya mereka mendukung tanpa melihat kesalahan, kekalahan, kebodohan, karena setiap manusia yang mereka senangi tetap adalah manusia.
yang masih bisa memiliki yang namanya kesalahan, Ya, ya toh? tuh, tuh. Jadi ini namanya tenggang rasa. Pada saat fans sejati itu menyadari saya sebagai manusia, mereka juga hanya senang sama saya karena mereka itu membanggakan, wih, Ko Ahong mungkin dari cara bertarungnya, mungkin dari cara apa segala macam kan kita nggak tahu. Cuman maksud saya, itulah fans sejati. Saya tidak pernah mendengarkan apa kata-kata daripada netizen ataupun haters. Apa Karena juga sih? netizen ataupun haters yang tidak mendukung saya, yang ngomongannya hanya sampah, ya itu hanya berguna buat sampah. Jangan memenuhi hari-harimu dengan sampah, tetapi penuhi hari-harimu dengan hati yang ceria. Lu kalah, senyum aja. Lu menang, Ngom- ya senyum aja. Jadi segala sesuatunya itu pada saat kita mensyukuri, gua kalah, alhamdulillah. Gua menang, syukur. Nggak perlu yang namanya mm, pada saat gua kalah, gua langsung terpuruk gitu. Kagak. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, gitu. Iya, Buat betul. saya, Iya, iya, iya. karena kekalahan sesungguhnya itu jika di dalam kehidupan kita tuh gagal di dalam kehidupan. Jadi ruang lingkupnya lebih besar lagi. Kekalahan Iya, itu iya, bukan iya. hanya di atas oktagon, tetapi kekalahan itu bisa terjadi dalam kehidupan. Kalah main judi, Anjir. kalah main saham, miskin kita langsung kalau kalah. Ya Tapi dengan kalau cuman kalah di oktagon, ya paling cuman dibully orang doang. Apa sih yang lebih parah? iya, 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 iya. Kalau dibully orang, tutup telinga, lipat mata. Salah, tutup mata, lipat telinga. Teko, Jadi, tapi ya dari omongan lu ini belum mengisyaratkan lu pensiun dong? Enggak. Gue kesannya lu enggak, ingin pensiun kayaknya nih. belum. Belum. Selagi, selagi OnePlate masih membutuhkan saya akan tetap. Eh intinya, intinya, hmm, enggak, ada pertanyaan nggak yang mau lu tanya ke gue, bro? Kayaknya ada Itu sesuatu yang sebenarnya belum gue jawab. enggak cuma itu aja. Gue cuman eh, pengen Gue tahu dari tadi kan aku udah kenapa sih dijelasin. bisa begitu, gitu ya? Iya, kenapa bisa Ya, gitu? gue jawab nih ya. Jawab, boleh. Lu tahu Bang Alex Munster itu latihannya larinya itu berapa puluh kilometer? Setahu gue dia lari di atas gunung ya kalau nggak salah. Yes, fisiknya bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi kemarin saya sama dia bermain seperti ayam sayur. Asli kok. Benar, saya tidak bilang nggak menyangkal. Benar itu seperti ayam sayur. Siapapun yang menang, mohon maaf Bang Alex, malu. Karena kita mempertontonkan atau mempertunjukkan keahlian kita, teknik kita. Tujuan adalah untuk menghibur penonton One Pride di seluruh tanah air. Tujuannya adalah itu. Tetapi kenyataannya di atas oktagon saya dan Bang Alex bertanding udah kayak ayam sayur. Itu bukan saya. Dan itu juga bukan Bang Alex. Iya, Bang Alex Munster tarung bisa 3 round. Benar? bener. Sama Andika tadi 3 orang kalau nggak salah. Ya. Tetap tetap memiliki stamina yang hebat dan kuat. Tapi dari semuanya, saya mengkoreksi diri sendiri. Kenapa sih saya bisa jadi ayam sayur? Padahal enak kan jadi ayam padang kan? Waduh. Ini kita makan. Kenapa ayam sayur?
jika ditelusuri, Bang Rifki mungkin tahu Bang Alex turun dari berat badan berapa ke berapa? Oh, 86 kalau nggak salah ya. No, 94. 94. Bang Alex turunin berat badan dari 94 kilogram menuju ke 76,9 Ya. kalau nggak salah. Saya menuruni dari 89 kilo ke 76,8. Hikmahnya yang perlu diambil adalah akibat dari menurunkan berat badan yang terlalu drastis di dalam waktu yang terlalu dekat, itu berakibat dampaknya sangat besar sekali. Karena kami menurunkan berat badan itu hanya di dalam waktu 1 bulan. Hmm. Nah, itu nggak cukup. Itu salah, cara yang salah. Cara yang salah. Karena satu, bukannya kenapa, Bang Alex juga eh, sejak COVID nggak latihan juga mungkin. Saya juga sama, sejak COVID nggak latihan, makan terus. Dikasih makan yang enak lagi kan. Jadinya berat badan naik gitu, nggak kekontrol. Dulunya kita pikir, gampang tinggal turunin berat badan ke 76, 77 dalam waktu 1 bulan bisa. Santai aja. Bukan itu intinya, menurunkan berat badannya. Tetapi efek atau hasil dari proses menurunkan berat badan itu mempengaruhi yang namanya stamina. Maaf-maaf kata nih, kalau misalkan banyak orang-orang yang mengatakan saya dan Alex Munster itu ayam sayur, lu orang nggak usah ngomong. Kita berdua juga tahu. Tapi saya Dan yakin Bang Alex Munster dan saya juga tahu kenapa bisa jadi seperti ayam sayur. Mau jadi ayam penyet, nggak jadi, males. Ayam penyet mah dipenyet-penyet. Kagak suka gua. Ayam KFC maunya. Jadi maksudnya, ngerti kan? Eh, ngerti, 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 ngerti. berat badan yang turun secara drastis itu akan mempengaruhi yang namanya stamina. Udah jelas gitu aja. Betul, betul. Bisa Oke. dilihat dari mana? Bang Andika Mamesa, coba dilihat. Pukulan Bang Andika Mamesa lemas apa enggak waktu dia lawan Alex Munster? Kurang kurang keras seperti biasanya sih. Kurang keras, kurang greget. Ya. Kenapa? Bang Rifki boleh tanya ke Bang Andika Mamesa. Nurunin berat badan berapa dari berapa ke berapa? Itu sangat tidak dianjurkan. Kalau saya sekarang berpikir, ya tidak dianjurkan sih. Menuruni Hmm. berat badan yang sedemikian besar gitu. Ya Gitu aja. mudah-mudahan Jadi pas. Bang Rifki kan nanya, kenapa sih bisa Nah, begitu? Mungkin, saya berpikir, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ini mesti ada penelitiannya, masa saya bukan dokter gitu. ya, ya, ya. Nah, mungkin ya karena faktor menuruni berat badan yang terlalu Drastis. drastis gitu aja. Berarti jadwal main belum ada lagi gue. Jadwal main belum? Gue lagi nungguin netizen nih, siapa yang mau ribut sama gue? Ngapain nggak dapet duit? Buat apa lu katanya butuh duit. Bukan, gue mah, gue mah nggak butuh duit. Dia orang butuh duit. Kalau gue berantem sama dia orang kan dia orang yang dapat duit kalau lari ke polisi. Eh, ngomong-ngomong gimana? Istri udah hamil berapa bulan kok? Udah hamil masuk 6 bulan. Waduh, ntar lagi dong ya. Iya. Laki perempuan? Perempuan, dokter bilang. Perempuan. Waduh, perempuan lagi. Berarti bapak nakal nih ya. Anaknya Ah, perempuan semua ya. Tapi lu nggak akan patah semangat, akan tetap main kok ya. Itu aja patah sih orang-orang tulang pada aja. pengen tahu. Patah tulang aja gue tetap fight, apalagi patah semangat, bro. Soalnya kan mungkin penggemar lu banyak pengen tahu kapan lu tanding lagi. Ya, Banyak yang masih nggak, banyak yang intinya dukung sih, lu. eh, saya tidak ingin mengecewakan para fans sejati saya gitu. Gitu aja. Jadi,
Enggak, saya tetap akan ada di One Pride. Yang mau turun ninggalin sabuk, boleh katanya. Katanya mau ngejar saya. Nggak ya, gua nggak mau bahas itu. Hah? Nggak mau bahas itu ah. Katanya ada yang mau ngejar gue. Lah, gue siapa yang sampai dikejar-kejar? Mungkin Tukang nggak tagihan tahu ini, kan. tukang tagih utang. Berarti lu sekarang Lanjut, kesibukan itu aja ya udah lah. Kesibukan lu itu aja, urut-urut aja berarti. urut sembarangan. Apa namanya Gue, centau? gue urut lu, Maerot, sembarangan. Centau, centau aja berarti. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari belajar aja sama ngurusin pengobatan. Jika ada yang mengalami patah tulang, misalnya patah tulang nggak bisa gue ya. Gue belum belajar, ilmu gue belum sampai ke patah tulang. Gimana ya berarti Dislokasi lu? lah, dislokasi boleh lah. Datang cari, bukan buat berantem ya, jangan ngajakin gue berantem. Pengobatan nih Di, judulnya. di mana kok? Di mana kok? Siapa tahu belum ada yang tahu kalau Di mau ketemu apartemen lu di Mitra mana. Bahari. Buat netizen, gue agak ini ya, gue takut jangan ngajakin gue berantem. Gue cuma bercandaan doang. Nanti dianggap beneran lagi. Enggak, gue cinta damai dulu. Iya. Kalau misalkan ada yang sakit, yang butuh bantuan misalkan gitu ya, bisa cari saya. Misalkan, ya buat haters juga boleh, nggak masalah. Harga Kalau ada saudara lah yang ya. nggak usah bayar gue nggak apa-apa. Kan gue udah bilang, gue mau Bantu. membantu orang. Mantap. Jadi gue nggak perlu ngelihat yang namanya angka. Angka itu hanya sejumlah deretan kata-kata. Deretan kata. Ngeri banget. Kelihatan jajaran duit. Iya. Nggak, jadi serius-serius. Buat haters, fans, maupun siapapun, kalau misalkan butuh bantuan gue untuk, eh, misalkan ada dislokasi, ada yang kena frozen shoulder, yang ada kakinya panjang pendek, mungkin bisa coba cari saya gitu. Hubungi nomor gue aja, Oke, 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 oke. atau DM gue gitu kan. Tuh Kita DM Ko Ahong mengumpulkan tuh. pahala. Yang punya sakit-sakit, kayak tadi yang Ko Ahong bilang, bisa DM Ko Ahong langsung katanya. Dibantuin sampai sembuh kok ya. Mm-mm. Tuh ada yang nanya di Medan, ada nggak tuh kok katanya. Di Medan ada tuh, ada di Medan. Itu, Di Medan ada tuh. di Medan ada. Kemudian, hmm, iya. Gue jangan dibully terus dong, kasihan. Kan gue niatnya baik nih. Nah, iya, gue juga kan ngobrol sama lu pengen tahu klarifikasi dari lu kira ada apa sih selama Nah, seminggu ini orang-orang pada nanya, gue juga nanya, gue nggak tahu makanya gue pengen nanya sama lu langsung daripada gue juga nanya, berspekulasi gue. sama Tuhan. Nah, itu kan. Gak lah, intinya gitu aja. Intinya, ambil berkahnya aja, bener tuh kata orang tadi. Ambil berkahnya aja. Kekalahan sama Bang Alex itu merupakan satu apa ya, kebanggaan buat saya. Tapi saya yakin Bang Alex dan saya sendiri pasti maunya maunya fightnya tuh nggak kayak ayam sayur. Cuman karena drastisnya kita turun berat badan, itulah yang terjadi lah. Udah paling jelas itu. Iya sih. Tapi untuk kedepannya sih sudah menjadi bahan pembelajaran gitu. Kita akan Iya, jadi iya. ayam padang. Ayam padang sama juga dong. Ayam jago. Ayam jago ya. Ayam jago mah Iya. dibuat. Iya dong, ayam jago mah diaduin di kandang. Lah emang kan di oktagon di kandang. Tapi bunuh-bunuhan itu mah. Nah, kita kan manusia. Iya, 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 iya. Ya, Alah Dong. alasan. Ya Ada udah. orang nih netizen ya. Alah alasan. Alasan apa sih gue bingung loh. Mukanya disomplak kali ya. Gue alasan apa dari tadi? Goblok. Tolol jangan Tenang, dipelihara. tenang. Bego.
Tenang, 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 Ada tenang, Jos tenang. Palupuh, ada Bang Freddy, temen gue. Ya, kok. Thank you kok Ya, udah iniin waktunya 40 menit nih kita udah ngobrol. Jadi orang-orang tahu sebenarnya ada apa dengan Ko Ahong dan Alex Munster. Sampai di Alex Musa dan saya teman baik-baik saja. ya, sampai dibahas sama Fighter UFC kan? Ya kan Pertandingan double kalian. kita. Ya kan Iya. kita double. Kan malu. Yang di orang bukan hebatnya ya. Stamina kita Jeleknya. yang kedodoran yang dibahas. Ya malu. Iya. Mudah-mudahan Aduh. mudah-mudahan pertandingan nanti nggak gitu lagi lah ya, nggak bikin malu Indonesia ini Enggak. Mas. Iya, masalahnya kalau kayak begitu kan kita bikin malu. Iya. Bukan apa, One Pride sendiri pasti akan malu gitu. Makanya gue langsung minta Hmm. maaf sama Bapak Ardi Bakri. Siap, 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 Bukan siap, siap. masalah gue kalahnya, bukan. Tetapi gue tidak bisa menunjukkan yang terbaik. Gue nggak bisa eh, memberikan tontonan tuh yang enak dilihat gitu. Jadi Betul, betul, itulah betul. yang gue sesalkan. Iya, iya, Gue iya. bangga punya temen Bang Alex, tetapi yang gue sesalkan adalah gue mencoreng yang namanya One Pride. One Betul, Pride betul. ini One Pride ini bukan abal-abal, maksudnya faktor-faktornya itu terpilih melewati ujian saringan gitu. Iya, 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 iya. Jadi ada seleksinya, ada ujian fisiknya. Nggak segampang itu tuh kayak ayam sayur. Tapi saya dan Alex Munster memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan para petinggi-petinggi yang ada di KOBI maupun di PT Merah Putih Berkibar bahwa kami tidak bisa mempertunjukkan pertarungan yang baik dan bagus untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia, tetapi malah merusak image daripada One Pride dan image daripada diri kami sendiri masing-masing. Jadi Siap. kami bukan mencari alasan, tetapi kami tetap akan introspeksi diri sendiri bahwa kesalahan, kekurangan, kejelekan yang kami lakukan kemarin, saya merasa dari turun berat badan yang terlalu signifikan. Dan untuk teman-teman yang ingin fight di MMA mungkin boleh eh, menjaga berat badan yang ideal. Jadi kalau saya fight di 77 misalkan, ya saya harus menjaga berat badan saya itu jangan di 89, 80 lah tetapi minimal ya. berat badan saya harus di sekitar 81, 82. Turunnya tidak drastis gitu. Hmm. Jadi selama ini yang terjadi kan selama 10 kali bertanding emang seperti itu gitu. Iya, Berat iya, badan iya. kita tuh tidak melebihi dari sana gitu, dari 81, 82. Iya, Jadi iya, iya. stamina-nya masih bisa. Siap, 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 siap. Jadi itu aja. Eh, Intinya terima kasih untuk para pendukung, terima kasih juga untuk para haters, biar selalu makin haters. Oh, terima kasih waktunya kok. Terima kasih juga buat yang udah nonton, udah bergabung sekarang. Semoga Sami-sami. makin sukses kok. Sukses Amin. bisnisnya, Amin. usahanya, Amin. lahirannya semoga lancar nanti. Anaknya Amin. sehat-sehat, ibunya sehat, Ya, Bapak juga sehat. bapaknya sehat juga. Langsung nambah anak lagi. Baru lagi. Jangan gue tua, bro. Lu mau berapa sih, Ki? Gua 34. Ngen, ngepet. Tampaknya tuan lu. Muka gue masih baby face ya. Yo, baby Udah face mau kali. udah 39, muka gue masih baby face. Ko, thank you ko. Ya. Thank you, bro. Yo, selamat malam ko. Ya, thank Thank you you. semuanya.